Halo semuanya, balik lagi sama aku Aisyah. Nah, coba tebak deh, hari ini kita mau belajar apa? Ya, bener banget. Seperti yang udah kalian lihat di judul video, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan makhluk hidup. Ini materinya kayaknya menarik ya. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu pernafasan? Jadi pernafasan adalah proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru untuk melakukan pertukaran gas dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, pasti kalian udah paham kan ya? Yaudah deh, langsung aja kita ke materi yang pertama. Hai semuanya, balik lagi sama aku Gabriel. Gimana? Kalian sehat semua kan? Oh ya, tadi kalian kan udah sedikit dijelasin kan secara singkat sama Kak Aisyah tentang pernafasan. Sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang cara kerja sistem organ pernafasan. Disimak baik-baik ya video ini setelah ini yang aku tayangin. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau gimana dicatat dulu terus ditanyain, oke? Cara kerja organ pernafasan. Yuk kita amati animasi berikut dengan saksama. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Udara mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, gimana videonya? Seru kan? Pasti dari kalian seneng deh nyimak video ini, ya kan? Sebelum berlanjut, coba deh aku tanya dari kalian, ada yang tahu nggak ya organ pernafasan manusia itu apa aja? Coba sebutin. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, bener banget. Ada rongga hidung, ada faring, ada trakea, bronkus, dan lain-lain. Pasti kalian udah hafal. Iyalah, kalian kan semua udah pinter-pinter. Karena kalian udah hafal semua dan udah pada pinter-pinter, silahkan berlanjut disimak video yang selanjutnya. Ingat ya, yang nggak tahu, yang nggak paham, dicatat, ditanyain. Dari pembelajaran-pembelajaran kemarin nggak ada tuh yang tanya ke kita, apa kalian udah pinter-pinter semua? Alhamdulillah deh kalau udah pinter-pinter semua, tapi masa iya semuanya udah paham? Pasti ada dong 1-2 kata yang gak kalian pahami. Tanyain, jangan malu ya, biar kalian lebih pinter lagi. Oke? Semangat! Halo dari semuanya, balik lagi nih sama aku, Safira. Nah, gimana nih setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Kak Gabriel dan Kak Aisyah? Menarik ya teman-teman? Nah, kalian kan tadi udah mempelajari nih mengenai arti dari pernafasan, tata cara pernafasan, juga sistem pernafasan dari manusia. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan kalian di grup WhatsApp. Atau kalau kalian merasa ada poin-poin penting nih dari pembelajaran hari ini, kalian bisa banget catat materinya di buku catatan kalian masing-masing. Nah, sekarang aku punya materi yang gak kalah menarik nih dari materi sebelumnya, yaitu mengenai sistem pernafasan pada hewan. Nah, kalau kalian udah penasaran, mendingan kita langsung aja nih simak video sistem pernafasan pada hewan. Silakan. Beberapa pernafasan hewan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama dari kelompok cacing atau vermes. Kelompok yang kedua adalah dari kelompok serangga atau insekta. Kelompok yang ketiga adalah dari ikan atau Pisces. Kelompok yang keempat adalah dari hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat. Hewan yang kelima adalah dari kelompok reptil atau hewan melata.
Yang keenam adalah dari kelompok burung atau aves. Dan yang ketujuh adalah dari kelompok hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Yang pertama adalah dari kelompok serangga atau insekta. Alat pernafasannya adalah trakea. Jalan masuknya udara menuju trakea yaitu melalui spirakel atau lipatan-lipatan yang ada pada serangga. Dari situ dilanjutkan ke trakea. Cacing atau vermes. Hewan ini tidak memiliki alat pernafasan khusus. Terus bagaimana ya bernafasnya? Cacing ini bernafasnya itu melalui permukaan kulit. Makanya kulitnya selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi, cacing suka tempat yang lembab untuk menjaga kulitnya tetap basah dan berlendir agar mereka bisa tetap bernafas. Kelompok hewan ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insan. Insan itu berada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insan ini juga dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Jika manusia atau hewan darat mendapatkan oksigen dari udara, namun untuk ikan mendapat oksigennya dari air. Kelompok hewan reptil antara lain ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Mereka bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Seperti halnya pada paru-paru manusia yang dilindungi oleh tulang rusuk, paru-paru milik hewan reptil juga dilindungi oleh tulang rusuk. Untuk buaya, lubang hidungnya dapat ditutup loh ketika menyelam. Berikutnya adalah hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat. Contohnya adalah katak. Ketika masih menjadi kecebong, mereka bernafas menggunakan insan seperti ikan. Namun ketika dewasa, mereka bernafas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulit. Jadi ada dua macam, bisa paru-paru atau permukaan kulit. Terus insannya kemana? Insannya itu menyusu teman-teman. Kelompok hewan burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Ketika tidak terbang, burung itu menghirup nafas sebanyak-banyaknya dan sebagian disimpan dalam kantong udara. Sebaliknya, ketika terbang, mereka tidak mengambil udara. Mereka mengambil udara dari kantong udara yang sudah terisi udara saat mereka di darat. Kantong udara atau disebut juga pundi-pundi udara. Jadi ini ya teman-teman, gambar dari paru-paru milik burung atau aves. Diingat lagi bahwa ketika mereka sedang tidak terbang, mereka mengambil udara lewat lubang hidung mereka dan sebagian disimpan di dalam pundi-pundi udara atau kantong udara. Dan ketika tidak terbang, mereka mengambil udara dari kantong udara tersebut. Kelompok hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Mereka sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Hewan mamalia air ketika mereka muncul ke permukaan air, maka saat itulah mereka menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi, hewan mamalia, darat maupun air, mereka sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Nah, balik lagi nih sama aku Safira. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran mengenai sistem pernafasan pada hewan, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira kalian benar-benar memperhatikan gak ya pelajaran yang tadi? Nah, yang pertama, aku mau tanya nih, apa sih alat pernafasan dari serangga? Kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, benar banget jawabannya adalah trakea.
Selamat ya buat adik-adik yang udah benar menjawabnya. Buat yang belum, kita coba ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua ini mungkin adik-adik udah familiar banget ya. Dan ini tuh gampang banget kok jawabannya, jadi langsung kita mulai aja ya. Untuk pertanyaan kedua, apa alat pernafasan dari ikan? Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yup, bener banget, jawabannya adalah insang. Nah, selamat ya buat adik-adik yang jawabannya udah bener nih, bener lagi. Nah, buat adik-adik yang belum betul jawabannya, aku punya kesempatan satu kali lagi buat kalian. Langsung aja ya ke pertanyaan ketiga. Jadi aku mau tanya nih, apa alat pernafasan dari ular? Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, bener banget. Jawabannya adalah paru-paru. Nah, ular tuh sama ya kayak kita manusia, bernafasnya menggunakan paru-paru. Selamat ya buat kalian-kalian yang sudah benar menjawab semua pertanyaannya. Buat yang belum, kita harus belajar dan tetap semangat. Wah, kayaknya adik-adik udah pada pinter-pinter semua ya, udah berhasil menjawab pertanyaan dari kakak. Dan sekarang kakak punya materi terakhir untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Tentunya materi ini tuh gak kalah menarik dari materi-materi sebelumnya. Nah, ini juga bersangkutan dengan organ tubuh kalian. Pada tahu nggak apa? Ya, benar banget. Kita bakalan ngebahas mengenai fungsi organ pernafasan pada manusia. Daripada kelamaan, mendingan kita langsung aja simak video pembelajaran kali ini. Silakan. Organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Gimana nih materinya? Pasti kalian udah paham kan ya tentang pernafasan hewan dan manusia. Setelah video ini berakhir, aku harap kalian tetap mempelajari materi ini biar kalian semakin paham tentang materi ini. Nah, oke deh, kalau gitu cukup untuk materi hari ini. Buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan kalian tanya di WA grup yang udah kita sediakan, atau bisa chat pribadi ke aku, Kak Gabriel, atau Kak Safira. Terima kasih semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. See you!